Shalom kelas remaja, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama kakak-kakak GSM di sini. Ada Bang Okta, ada Kak Iut. Hari ini kita akan ibadah Minggu dengan tema Yesus Penyelamatku. Yang perikop Alkitabnya diambil dari Matius 16 ayat 13 sampai 20. Tapi seperti biasa sih, sebelum kita mulai ibadah, kita buka dulu dengan doa. Kak Eta mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu. Ayo. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Hari ini kami datang kepadamu Bapa, mengucapkan syukur untuk semua berkat yang telah Kau berikan dan juga penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Tuhan, hari ini kami kembali datang kepadamu untuk beribadah, mendengarkan firman-Mu, memuji nama-Mu melalui puji-pujian yang akan kami angkat. Tuhan, kami mohonkan penyertaan Roh Kudus-Mu untuk membimbing dan menuntun kami sepanjang ibadah agar kami bisa mengerti apa yang hendak Kau sampaikan melalui penjelasan Alkitab yang akan dibawakan oleh Bang Okta nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. amin. Nah, adik-adik, kita sudah berdoa. Sekarang waktunya Kak Eta untuk ajak kalian semua di rumah untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan mengangkat sebuah pujian, judulnya Selamat di Tangan Yesus. Yuk kita memuji Tuhan dengan penuh semangat, dengan suara yang kencang. Ayo. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Aku bahagia. Shalom semua remaja, kita bertemu lagi nih dengan abang di sini, Abang Okta. Pada hari ini firman Tuhan tanggal 14 diambil dari Matius 16 ayat 13 sampai dengan 20. Matius 16 ayat 13 sampai dengan 20. Nah, judul besarnya dari Alkitab kita itu adalah pengakuan Petrus. Namun tema kita saat ini adalah Yesus Penyelamatku. Yesus Penyelamatku. Nah, untuk pembacaan Alkitab masing-masing, jadi abang harap kita membacanya di rumah lah masing-masing ya. Nanti mungkin ada ayatnya akan ditampilkan di layar kita. Tapi abang harap baca dulu biar bisa lebih paham lagi tentang cerita kita pada saat ini. Nah, kisah kita adalah tentang Yesus yang sebagai penyelamat. Dan kisah ini menceritakan tentang pengakuan si Petrus bagaimana sebenarnya Yesus itu di hadapan si Petrus. Karena Yesus itu bertanya, orang-orang bilang nih, kata-katanya ya, orang-orang bilang sebetulnya aku ini, itu siapa sih? Ada yang bilang, siapakah anak manusia itu katanya. Ada bilang A, ada bilang B, ada bilang C. Oke, kata Yesus. Itu kata mereka. Tetapi bagi kamu dulu, Simon Petrus, aku ini siapa? Engkau adalah anak manusia. Itu yang dikatakan dari si Petrus. Dan kalau kita lihat lagi di ayat yang ke-16 tadi itu, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, siapa yang tahu di antara kita? Arti Mesias itu apa? Mesias adalah yang diurapi, yang dipilih. Kalau kita ingat kata-kata yang diurapi, yang dipilih itu berarti kisah di Perjanjian Lama. Siapa kisah di Perjanjian Lama yang diurapi? Si Saul. Si Saul ini diurapi menjadi raja. Untuk apa? Melindungi bangsa Israel dari ancaman-ancaman sekitar, dari negara-negara sekitar.
Nah, di sini dia tujuannya Yesus yang sebagai diurapi diharapkan menjadi orang yang bisa memimpin. Dan yang dipimpinnya itu bisa menjadi jadi panutan lah yang namanya Yesus ini bagi mereka-mereka yang dipimpin oleh Yesus. Pandangan mereka itu adalah Mesias itu harus bisa membebaskan kami dari perbudakan, dari penjajahan bangsa Romawi. Tetapi bukan itu. Jadi apa nih? Apa nih Bang? Yang harusnya dilakukan oleh bangsa Israel yang mengetahui bahwa Yesus itu yang diurapi dan anak manusia. Nah, ini dia kisahnya tentang Yesus adalah penyelamat. Nah, sekarang Abang mau tanya nih, kalian kan para remaja. Kita pernah punya idola nggak? Kita pernah punya sosok yang bisa menjadi panutan bagi kita nggak pada saat ini? Kalau dari Abang sendiri ya, idola Abang itu contohnya pemain film. Ada Will Smith ya, aktor berkulit gelap. Abang suka karena dia keren pembawaannya. Dan juga kalau membawa film, wah keren sekali. Jadi karena pembawaan yang keren dan juga tenang, Abang berusaha nih supaya bisa keren juga nih seperti dia. Dan bisa tenang seperti dia. Mungkin kalian semua ada idola yang seperti Abang, pikirkan. Mungkin kalau kamu cewek-cewek nih, biasanya idolanya aktor-aktor dari Korea contohnya. Aktris dari Korea. K-popers lah kita bilang, misalnya sukanya si A, si B. Kalau laki-laki contohnya agak berbanding terbalik. Biasanya ada Jepangan, katanya suka anime. Atau mungkin laki-laki ada juga suka aktor luar negeri. Contohnya lagi, ya bisa kita bilang sebagai superhero lah. Kita bisa lihat panutan. Wah, superhero contohnya ada Superman, ada Spiderman, ada Batman katanya. Dia mempunyai kekuatan yang super. Menjadi panutan bagi mereka. Mereka ini orang-orang yang luar biasa. Ini patut nih untuk dijadikan teladan. Superman orang yang kuat, aku juga ingin menjadi orang kuat. Katanya ada with great power comes great responsibility. Ada pandangan yang demikian membuat orang berpikir, wah keren juga nih. Kata-katanya keren. Kayaknya aku harus tiru nih. Aku harus bisa seperti mereka. Atau mungkin ada dari antara kita yang pernah mengidolakan orang lain karena memang dia pantas untuk diidolakan. Ada Martin Luther King Jr., ada yang lain mungkin ada Albert Einstein, ataupun ada Plato, ataupun ada yang lain. Itu semua pernah kita jadikan impian kita menjadi seperti mereka. Menjadi orang-orang yang luar biasa. Tetapi yang perlu kita pikirkan, apakah kita pernah berpikir idola kita ini hanya manusia biasa? Sementara Yesus Kristus agak kita sampingkan. Seharusnya kita mengidolakan dia, Yesus Kristus. Tampaknya Yesus Kristus ini seperti superhero. Punya kekuatan, bisa healing, bisa menyembuhkan. Orang yang buta bisa melihat lagi. Dan dia bisa resurrection. Dia bisa membangkitkan orang yang mati. Hidup lagi. Bahkan dia mempunyai seperti kekuatan seperti Avatar. Kalau kita bayangkan. Angin ribut bisa diredakan. Luar biasa. Kenapa sosok Yesus itu seperti dikesampingkan? Tidak ada banyak orang yang ingin mengidolakan beliau. Hanya cuma melihat, wah Yesus hebat. Oke, saya orang Kristen. Hanya orang Kristen. Tapi bagaimana jalan kehidupan dia? Apakah akan ditiru juga seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus? Nah itu dia tadi adik-adik. Nah kalau kita pikirkan lagi kan, kayaknya aku pengen nih mengikuti Yesus. Kalau orang-orang di dunia yang hebat-hebat diikuti sama orang lain, kayak mana aku ya? Aku punya Tuhan Yesus. Dia juga punya kekuatan yang luar biasa. Aku juga harus mengidolakan dia. Itu yang harus kita pikirkan. Sebagai remaja-remaja yang luar biasa, yang dikasihi oleh Tuhan. Kita harusnya mengidolakan Tuhan kita. Orang yang luar biasa, yang membalas tamparan di pipi kiri, berikan pipi kananmu. Jika engkau misalnya dibilang dilempar batu, berikan pisang kepadanya. Bukankah itu perkataan yang luar biasa? Dan pertanyaannya ini, kita kadang manusia ini ya, realitanya kita lihat. Ada orang yang mengidolakan kelompok tertentu. Gak usah kita sebut namanya, nanti abang pula yang diserang haters. Kelompok tertentu, tapi radikal. Dia menghina kelompok yang lain. Haters bilang, mereka kelompok yang ini pendatang baru katanya.
ini pendatang lama ini, udahlah berhenti aja pendatang lama, biarkan dulu nih kelompok kami yang kami sukai ini sedang di bawah angin nih sekarang, di atas angin nih luar biasa. Kita ini terkadang jadi karena mengidolakan orang lain, jadi kita yang bermusuhan. Padahal kalau kita mengidolakan satu sosok ini, kita dituntut untuk tidak saling bermusuhan, tetapi saling mengasihi. Nah, itu dia Yesus Kristus yang adalah idola kita. Mengapa ia menjadi idola? Karena ia menyelamatkan kita. Dari apa? Dari dosa. Itulah makanya Yesus bertanya kepada si Petrus, siapa aku ini? Katanya. Engkau adalah anak Allah, engkau adalah Mesias yang akan menyelamatkan dosa-dosa umat manusia. Makanya Petrus ingin sekali mengikuti teladan si Yesus ini. Makanya Yesus juga memberikan kepercayaan lagi kepada si Petrus. Kita bisa lihat lagi di ayat berikutnya. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, yang itu nama sebelum dari si Petrus diganti nanti. Di ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Dia mempunyai iman kepada Yesus. Lantas Tuhan pun memberikan yang terbaik bagi dia. Berkatnya diberikan kepada dia. Kita sebagai remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah kita mau seperti Petrus yang mengakui bahwa Yesus adalah idola kita nih, sebagai penyelamat kita? Apakah kita mau mengikuti Yesus yang sebagai adalah idola kita yang luar biasa, yang bisa menyembuhkan, yang bisa menyelamatkan, yang bisa membangkitkan orang yang mati? Itulah tugas kita sebagai murid Yesus yang sangat dikasihi. Jadi Bang, kami sudah tahu nih, kami boleh mengidolakan manusia-manusia, kawan-kawan kami, orang-orang luar biasa. Kami boleh mengidolakan mereka, superhero luar biasa. Boleh nih Bang. Kami juga kadang lupa Bang, kami punya Tuhan. Harusnya kami juga mengidolakan Tuhan dong, karena dia lebih luar biasa. Kalau idola-idola manusia yang lain itu belum tentu mau mati bagi kita, tetapi Yesus rela mati bagi kita. Kami mau nih Bang. Jadi gimana Bang caranya? Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah satu, percaya bahwa Yesus menyelamatkan kita, akan menyelamatkan kita. Dan memang kita sudah diselamatkan oleh dia, tetapi tetaplah percaya pada dia. Percaya hanya Yesus yang mampu menyelamatkan. Tidak ada yang lain, hanya kepada dia. Itu yang pertama. Percaya dulu dasarnya. Baru yang kedua, apa itu Bang yang kedua? Yang kedua adalah jadikan Yesus sebagai pola hidup kita. Jadikan Yesus di segala hal yang akan kita lakukan. Contohnya, kalau kita mau berbuat sesuatu kepada orang lain, berbuat baik, kita harus mengingat, berbuat baik yang betul-betul benar itu apa ya? Masa aku mau memberikan contekan kepada kawanku? Itu kan salah. Nanti aku dibilang kurang pergaulan, itu kan salah. Jadi, yang kita lakukan adalah hal yang baik, tetapi ada kebenaran yang seperti Yesus ajarkan kepada kita. Jadi itu tadi dua hal yang bisa kita dapatkan saat ini. Yang pertama adalah percaya bahwa Yesus itu selalu menyelamatkan kita, karena orang lain belum tentu menyelamatkan kita. Yang kedua adalah tadi, jadikanlah pola hidup kita. Semoga firman Tuhan ini bisa hidup dalam diri adik-adik. Semoga firman Tuhan ini menjadi terang untuk bisa menuntun kalian semua untuk melalui masa-masa yang mungkin bahagia ataupun masa-masa yang sedih, agar kita semakin dikuatkan dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Terima kasih. Kita akan mengakhiri firman kita ini, sesi firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau telah menyertai kami dalam firman yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, kami terkadang lupa bahwa kami adalah anak-anak-Mu, murid-murid-Mu. Kami terkadang lupa bahwa Engkau adalah idola kami satu-satunya yang luar biasa. Yang adalah superhero kami, pahlawan kami, kebanggaan kami. Kami terkadang lupa Tuhan. Jadi Tuhan, ampunilah kami akan kesalahan kami. Tuhan, kuatkanlah kami, agar kami senantiasa hanya ingin dan hanya tunduk kepada perintah-Mu saja Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kiranya terjadilah pada kami sesuai dengan yang Engkau inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Kau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, yang tiada kau padam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Adik-adik sekolah minggu kelas remaja, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan dan juga sudah bernyanyi lagu Janjimu Seperti Fajar. Nah adik-adik, kakak mau mengingatkan kembali buat adik-adik sekolah minggu, kalau mau menyampaikan persembahan bisa mengantarkan ke gereja atau melalui kris yang tertera di layar. Nah jangan lupa ya dibuat juga catatannya, persembahan ditujukan untuk Komisi Anak dan Remaja. Nah adik-adik sekarang kita akan menutup ibadah kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas minggu yang indah ini kami telah selesai mengikuti sekolah minggu. Tuhan, hari ini kami telah mendengarkan bahwa Yesus satu-satunya juru selamat kami, dan kami akan meneladaninya dalam kehidupan kami melalui perkataan dan perbuatan kami. Tuhan bantu kami dan bimbinglah kami Tuhan, agar kami dapat melewati satu minggu ini dengan baik. Tuhan Yesus, kami serahkan hari kami ke depannya Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu saja. Tuhan berikan juga kami kesehatan, begitu juga dengan kedua orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan, sekarang kami akan berdoa. Melalui doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku
berterima kasih. Amin. Nah, adik-adik ibadah kita udah selesai nih. Sekarang Kak Eta, Kak Iyut, dan Bang Okta mohon diri dulu ya. Sampai ketemu di minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.